Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kedamaian, selalu di dalam ke-enjoyan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kajian kali ini, yakni Abdul Halim serupa dengan Allah, atau kalau dibalik, Allah serupa dengan Abdul Halim. Anda semua yang menyimak paparan uripe Allah ini serupa dengan Tuhan yang menciptakan Anda. Dan Tuhan Anda yang menciptakan diri Anda pun serupa dengan diri Anda. Mari kita buktikan. Memang kalau kita menyimak judulnya, musyrik, syirik, kafir, murtad dan sebagainya. Kenapa? Karena menyerupakan diri kita dengan Allah. Karena menyerupakan Allah dengan diri kita. Memang ketika diri kita lebih wujud daripada wujudnya Allah, apa itu tidak lebih murtad daripada yang kita sangka selama ini? Bila kita lebih hidup, Allahnya gaib, tidak ada mati, apakah itu tidak lebih kafir? Apakah itu tidak lebih menyerupai Allah? Apakah itu tidak lebih menyerupai Tuhan? Diri kita yang wujud, Allahnya tidak wujud, gaib. Apa itu tidak lebih parah daripada yang dituduhkan manusia? Allahnya dibunuh, Allahnya dicabut rohnya, diganti manusianya yang punya roh. Sehingga Allahnya tidak ada, Allahnya gaib. Lah kalau Allahnya gaib, apa yang mau diimani? Selama ini iman kita, akidah kita, kepercayaan kita, keyakinan kita hanyalah keyakinan yang palsu. Padahal kita yakin di dalam dada kita selama ini dengan kewujudan diri manusia kita, yakin kita. Padahal kita hanya iman dengan keberadaan kehidupan diri manusia kita, iman kita. Akan tetapi kepada Allah kita tak ada keyakinan, kita tak ada imannya sama sekali. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada bagi kita. Apa itu tidak lebih parah, Mas Bro? Kalau menyerupai, ya tidak parah. Yang lebih parah lagi, yang menjadi Tuhan. Tak ada serupa lagi. Kenapa? Allahnya tidak ada. Yang ada hanya rupa diri manusianya. Yang ada hanya rupa wujud manusianya saja. Rupanya Allah tidak ada. Apa ini tidak lebih parah imannya? Hancur imannya, hancur hatinya, buta mata hatinya, tuli telinganya, bisu perkataannya. Semuanya di dalam lembah fana, kehancuran, neraka. Mari kita buktikan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, makhluk serupa dengan Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa manusia adalah rahasia Allah dan Allah lah yang merahasiai manusia. Allah serupa dengan makhluknya dan makhluknya serupa dengan Tuhannya bila makhluknya sudah
gaib. Abdul Halim serupa dengan Allah dan Allah serupa dengan Abdul Halim bila Abdul Halimnya sudah tidak ada lagi. Anda serupa dengan Allah dan Allah serupa dengan Anda semua bila Anda sudah terbaiat hatinya, sudah tidak jadi Tuhan lagi, sudah enjoy saja. Kenapa? Karena hanya la ilaha illallah yang ada. Bagaimana mungkin kita masih bingung atau masih terjerat dengan hukum-hukum bila manusianya sudah tidak ada, ia bebas hukum. Kenapa? Karena yang ada hanya hukum Tuhannya saja yang jaiz, wenang kepada apa yang dilakukannya dan kepada apa yang telah diciptakannya. Maka dari itulah, maka Ahmad bila mim, ahad itulah tanda bukti Muhammad serupa Allah, Allah serupa Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu ya Allah. Kenapa? Karena Allah itu ya Muhammad. Kalau tidak ada Allah, ya Muhammad tidak ada. Dengan adanya Muhammad itulah tanda bukti kenyataan Allah pada diri Muhammadnya sama dengan diri kita. Abdul Halim tak akan pernah terwujud Abdul Halimnya tanpa Allah. Dengan wujud Abdul Halimnya inilah tanda bukti tajallinya Allah, tanda tajalli penciptaan Allah, sama halnya dengan Anda semuanya. Jadi memahami Allah itu jangan dengan angan-angan, jangan cari Allah di luar dirimu, engkau akan tersesat atau menjadi hantu yang gentayangan yang hanya memahami makna-makna yang tersurat saja. Akhirnya hawa nafsu merasa berkuasa untuk memahami ayat-ayat yang tersurat, tambah jauh dari Tuhannya. Jadi carilah Allah ke dalam dirimu, carilah Allah dari mana asal usulmu. Bila makhluk ini tidak serupa dengan Tuhannya yang menciptakannya, bagaimana mungkin ada wujud-wujud makhluk? Jadi untuk mudah memahaminya begini. Jadi ikan-ikan itulah wujud nyatanya air. Kenapa? Karena ikan-ikan itu sudah lama di dalam air. Air itu serupa dengan ikan, ikan juga serupa dengan air. Kenapa? Karena ikan dan air ahad, Ahmad bila mim. Kenapa air serupa dengan ikan? Karena yang menghidupi ikan-ikan itu ya air. Kalau tidak ada air, ya tidak ada rupa ikan. Kenapa rupanya ikan itu ya air? Karena bila tak ada ikan, maka tak terbukti adanya air. Maka bukti adanya ikan itulah bukti adanya air itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi serupanya di sini jangan diartikan berarti air itu seperti sama rupanya dengan ikan. Ya tidak sama, air ya tidak sama dengan ikannya. Ya itulah yang dimaksud serupanya itu. Jangan kau anggap serupa dengan kewujudan diri manusiamu. Memang bila masih ada manusianya tidak akan pernah paham serupa ini. Maka manusianya tak akan pernah paham la ilaha illallah bila manusianya masih ada. Tapi bila manusianya sudah kembali ke alam keadaman ketiadaannya, maka nyatalah bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk diri manusia. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Berarti ya Allah sendiri yang ada. Bagaimana mungkin bila hanya Allah yang ada tidak serupa dengan Allahnya? Bila hanya Allah yang berkuasa atas makhluknya, apa bedanya makhluk dengan Allah? Apa bedanya ikan dengan air? Apa bedanya dalang dengan wayangnya?
Memang kalau manusianya belum terbaiat hatinya, ya tidak akan pernah paham. Pasti bila manusianya masih ada di dalam dadanya, pasti mensirik-sirikan paham yang seperti ini. Al-Quran jangankan paham seperti ini, Allah saja disirik-sirikan, Allah saja dimusuhi, Allah saja dilawan. Kenapa? Karena ketika manusianya masih ada, berarti kan manusianya menggoibkan, mentiadakan Allah. Manusianya melawan Allah. Karena manusianya memakai paham-paham setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah setan itu? Ya diri kita inilah setan. Ketika diri kita masih wujud dan Allahnya gaib. Berarti kita selama ini tak akan pernah percaya bila Allah serupa makhluknya. Bila makhluk serupa penciptaannya. Kenapa? Karena yang jadi Allah, karena yang jadi Tuhan masih hawa nafsu. Pasti menolaknya. Coba kalau Anda tidak ada. Coba kalau kita tidak ada. Pasti yang ada hanya Allah. Melihat segala sesuatu kemanapun kau hadapkan wajahmu. Ya disitulah aku. Aku melihat Anda, yang ada ya uripe Allah. Anda melihat saya, yang ada ya uripe Allah, dan sebagainya. Mari kita buka ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-99. Agar kita tidak ragu lagi dengan keimanan kita. Kita tidak bahas apa-apa. Kalau kita membahas yang lain dari Al-Quran, banyak pecahnya, banyak pemahamannya, banyak golongannya. Tapi bagi kita yang bingung ketika kita melihat yang di luar, masuklah ke dalam dirimu, bacalah kitabmu, Iqra' kitabak. Maknanya pahami Al-Quran beserta rahasia yang ada di dalamnya. Pahami Al-Quran dengan Allah. Jangan pahami Al-Quran dengan manusia. Pasti salah. Pasti tafsirannya menyimpang jauh dari Allah. Bila yang mentafsiri Allah sendiri, ya pasti benar. Bila manusianya sudah tak mampu lagi mentafsiri, maka ya selalu benar. Karena yang ada hanya la ilaha illallah. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang ke-99. Dari surat Al-Isra. Kita simak bersama di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Yang serupa dengan mereka. Yang serupa dengan mereka. Dan dia telah menetapkan waktu tertentu mati dan bangkit, atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Bahwa orang kafir itu menolak bila Allah serupa dengan dirinya. Kenapa? Karena yang wujud, yang jadi Tuhan masih diri manusianya. Ya pasti menolak. Inilah yang dimaksud manusia menolak dengan kekafirannya. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Nah,
Jadi tidak percaya bahwa orang kafir itu sebenarnya yang berkuasa, yang menciptakan hanya Allah. Kenapa orang kafir itu tidak percaya? Karena orang kafir itu hanya percaya bahwa diriku Abdul Halim ini lebih wujud daripada Allah. Allahnya gaib. Lah kalau hati kita di sisi Allah, menurut Allah, dengan kajian paparan uripe Allah yang dari langit ini, kalau kita sudah tahu bahwa diri kita kafir, lah untuk apa sholat, ibadah, zikiran yang selama ini kita lakukan? Bila bukan untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, untuk tujuan hawa nafsu kita sendiri. Sholat dan ibadah hanya demi pahala dan surga, demi kenikmatan hawa nafsunya. Beramal untuk kepentingan hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Berarti kan tidak bertuhan. Berarti kan ateis. Kenapa? Karena yang ada, yang wujud masih diri Abdul Halimnya yang jadi Tuhan. Berarti Abdul Halim ini kan ateis. Tak ada Tuhan di dalam lubuk hati Abdul Halimnya. Karena yang ada hanya Abdul Halimnya saja. Jadi dengan kajian di paparan uripe Allah inilah kita menyadari bahwa selama ini kita salah di dalam beragama. Kita salah di dalam bertuhan. Agama apa saja, nama-nama Tuhan apa saja, kita telah salah di dalam prakteknya selama ini. Kenapa? Karena kita mementingkan mengikuti langkah-langkah setan daripada langkah-langkah Tuhan yang sudah diterahkan di dalam kitab sucinya. Kita ulang lagi artinya, surat Al-Isra ayat yang ke-99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Apa sih yang dimaksud langit dan bumi itu? Langit dan bumi itu adalah hidup yang diakui sebagai hidupnya manusia, itulah langitnya manusia. Dan bumi itu apa sih? Badan yang diakui sebagai badannya manusia, itulah serupa langit dan buminya Allah. Karena yang masih mengaku memilikinya, hidup dan badan ini masih manusianya, ya manusianya ingkar dari Tuhannya. Tidak mau manusianya diserupakan dengan yang gaib. Tidak mau manusianya diserupakan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah, karena yang gaib selama ini tidak pernah dituhankan di dalam hati kita, kecuali kita selama ini mempertuhankan kewujudan, kehidupan diri kita sendiri. Yang tidak terima kalau kita diserupa-rupakan. Yang tidak terima bila kita disama-samakan dengan Tuhan. Tuhan tidak ada kok, yang ada hanya diriku. Pantesan manusia tidak mau meyakini bahwa dia serupa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ia yang jadi Tuhan. Tidak mau diserupakan dengan yang bukan Tuhan. Allah selama ini dianggapnya bukan Tuhan. Kenapa? Tidak ada. Selama ini kita beragama dan bertuhan, hanya beragama dan bertuhan secara halusinasi diri hawa nafsu kita sendiri saja. Tuhan-Tuhan itu yang kita ciptakan. Berhala-berhala yang kita ciptakan di dalam hati-hati kita selama ini. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran hatinya. Tidak mau dia diserupa-rupakan. Kenapa? Karena yang ada hanyalah dirinya sendiri. Karena manusianya yang jadi Tuhannya, Allah jadi makhluknya, mati, gaib, Adam dan sebagainya. Sifat muhalnya Allah disandarkan kepada Allah, sedangkan sifat wajibnya Allah diambil paksa, diakui manusianya yang wujud, manusianya yang kuasa berkehendak, manusianya yang merasa berilmu, manusianya yang merasa bisa bersahadat, manusianya yang merasa bisa sholat, manusianya yang merasa bisa zakat,
puasa dan haji, manusianya yang merasa bisa beraktivitas, ya ndak maulah manusianya disamakan dengan Tuhannya, wong Tuhannya ndak ada, wong yang ada Tuhan hanya dirinya sendiri di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita memahami ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.